Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton. Kembali lagi di channel Ricky Ahmad. Dan kali ini kita akan membahas tentang Yamaha Lexi saya. Review selama pemakaian 2 tahun lah ya, kurang lebih. Pembelian bulan April 2019, sekarang sudah bulan Mei 2021. Dan kita akan bahas apa-apa yang telah dialami motor saya. Dan ini murni review sendiri. Jadi kadang kan pemakaian juga tergantung dari usernya masing-masing. Mungkin di waktu 2 tahun teman-teman ada yang sudah puluhan ribu odonya. Nah kalau misalkan saya, kita lihat odonya berapa. Kita nyalain motornya. Selama 2 tahun ini odo saya baru nyentuh 9.068 km. Entah ini termasuk odo yang irit atau boros, tapi gimana teman-teman saja mengartikannya. Nah, motor ini pernah jatuh sekali, tapi bukan jatuh lagi maju, jatuhnya lagi parkir. Terus kemudian istri yang bawa, jadi jatuhnya ngeguling ke kiri. Nah, di sini kalau bisa lihat ada baret-baret. Jadi kalau nanti motor ini dijual, ya nanti dikasih info kalau motor ini pernah jatuh. Kemudian di CVT, di area CVT selama 2 tahun ini saya cuma servis CVT 1 kali. Kemudian kemarin sempat geredegnya saya alami 2 kali. Yang pertama, geredegnya itu saya cuma ganti roller aja, rollernya udah pada ada peang. Kemudian kampas ganda, V-beltnya juga masih bagus. Kemudian beberapa selang dari servis CVT itu kerasa geredeg lagi dan kampas gandanya diganti. Sebenarnya kalau kata mekaniknya itu masih bisa dipakai sih, geredegnya tuh masih dalam toleransi lah ya. Cuman memang saya nggak suka karena memang ya motor tuh harusnya nggak geredeg. Sehingga akhirnya saya ganti kampas ganda. Terus ditawarin kampas gandanya punya NMAX, sama pernya juga punya NMAX. Jadi ini dalamannya udah punya NMAX, kampas gandanya termasuk dengan pernya. Dan yang saya rasakan tuh lebih gigit karena memang kampasnya itu lebih tebel ya daripada punya Lexi. Harganya 400 ribuan, kemudian untuk pernya 30 ribu. Nah saya juga nggak tahu nih rollernya juga harus diganti NMAX atau enggak. Sejauh ini masih baik-baik aja, tapi kalau misalkan harus diganti sama roller NMAX atau roller yang lain, mungkin teman-teman bisa ngasih saran, bisa kasih komen di bawah. Terus ini masih tetap velg Aerox menemani dan sejauh ini cukup enak. Di depan juga, oh kalau sebelah sini saya udah ganti kampas rem. Kampas rem depan sudah ganti karena memang udah tipis. Bukan bawaannya kampas remnya, karena bawaan Lexi itu sekitar 90 ribu. Terus dealernya nawarin pakai punyanya Mio M3, harganya sekitar 70 ribuan. Ya udah, kalau misalkan masih kompatibel ya pakai itu. Yang penting ori ya. Kalau misalkan rem depan, rem belakang saya pilih yang original. Tapi kalau misalkan pilih yang aftermarket atau yang merek lain juga boleh, tergantung selera. Tapi kalau saya sih untuk pengereman lebih percaya ke kualitas pabrikan. Kemudian apalagi ya? Udah sih gitu aja sejauh ini, enak, nggak ada masalah pakai Lexi. Badannya yang gambot, terus mungkin sayangnya sih cc-nya kecil ya, cuma 125 cc. Kemudian ban udah jalan 2 tahun lebih. Tidak ada masalah, kembangnya masih bagus. Kita lihat ban belakang masih bagus juga atau enggak. Iya, masih bagus juga, tidak ada masalah. Terus untuk ban, mohon dijaga tekanannya. Kalau saya sih pilih nitrogen. Nih tutupnya hijau. Kenapa saya tutupnya hijau? Karena kalau setiap kali servis berkala di bengkel Yamaha itu kan pasti diisi angin ya. Angin itu angin biasa. Terus kadang udah diingetin jangan diisi angin, si mekaniknya itu udah kayak otomatis gitu, SOP. Jadi main buka terus isi.
Padahal kan udah saya kasih tahu, makanya kasih hijau aja deh biar dia tahu. Nah terus ini masih bagus, ini juga nggak ada coretan. Terus ini saya sudah ganti pakai stang FU, jalur stang FU ya, lumayan bisa mengurangi getaran. Kemudian nah ini nih power outlet saya belum pernah pakai, tapi katanya untuk pemakaian pertama itu biasanya langsung putus, tapi saya nggak pernah pakai, adalah ngapain juga. Terus apa lagi ya, oh ini tekanan ban harus tetap dijaga. Untuk ban depan ada di 29, untuk di ban belakang 33, pakai nitrogen. Nah karena motor saya jarang pakai, itu biasanya saya cuma tambahin 1 bar aja, jadi 29 jadiin 30, 33 jadiin 34. Tapi kalau misalkan teman-teman tiap hari pakai, sesuaikan aja 29 sama 33. Karena kan kalau nggak dipakai tuh motor ngendon terus di garasi. Nah sekarang kita dengerin suara mesinnya ya selama ini. Nah ini suara CVT-nya mulai agak berisik. Ada kadang suara kletek-kletek, tapi kalau kata orang sih tensionernya itu longgar. Tapi sejauh ini karakter Lexi itu memang suaranya agak kasar ya. Kemarin adik saya juga beli Lexi, suaranya halus, mungkin karena belum sebulan pun. Terus odonya juga baru 500 km. Jadi ya kemarin coba pinjem, rasanya jauh lah ya motor baru sama motor lama. Oke, terus ini ada goresan-goresan juga bekas jatuh. Terus saya juga udah ganti pakai low down seat. Memang lumayan kerasa bedanya. Kemarin pakai motor Lexi baru punya adik itu kan dia joknya biasa dan lumayan tinggi men. Terus oke, mungkin itu saja review pemakaian Lexi selama 2 tahun. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan silahkan di chat aja. Terus kalau boleh jujur ini nggak ada masalah, saya selama pakai Lexi 2 tahun, odometer sendiri sudah 9.000. Kemudian part-part yang sudah diganti tadi saya bilang kampas rem depan, kampas ganda termasuk pernya, roller juga sudah ganti, oli selalu pakai sel AX7 10W40 900 mili yang dimasukkan. Terus oli gardan juga saya pakai punyanya Yamaha karena memang 150 mili. Kalau yang merek lain itu nggak ada yang 150. Jadi oli mesinnya sel AX7, oli gardannya pakai punya Yamaha. Kemudian rem belakang belum ganti karena masih bagus. Terus V-belt belum ganti karena masih bagus. Tapi berhubung sudah jalan 2 tahun lebih, kayaknya saya harus ganti juga. Nanti di servis berkala berikutnya. Kemudian motor ini kotor, belum saya cuci. Tapi nanti saya mau cobain, ada tempat cuci motor yang bagus katanya di daerah Kartini Depok, itu baru SCT. Dia satu grup sama Skuto dan dia mengklaim bisa cuci motor dengan baik. Terus di sini ada bekas-bekasan getah di tempat cuci motor juga tidak bisa hilang. Nanti kalau misalkan saya bawa ke SCT siapa tahu dia bisa. Oke, mungkin gitu aja reviewnya. Nanti kalau misalkan mau ditanyakan silahkan tanyakan di komen saja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.